mereka inilah sosok-sosok yang apa nih? Jadi bilang orang malas nonton lah kalau tidak bagus gambarnya. Gitu. Jadi bisa dibilang orang tiga ini ada Kak Ardi, ada Kak Una sama Kak Amang di. Kalau Kak Ardi mungkin kan dari Pinisia. Kerja pengalaman yang pernah mungkin kita buat kayak Halo Makassar, Anak Muda Palsu, deh sama Uang Panai, deh tiga ya bisa. Kecil kisorana, nggak mau sombong. Oh iya. Kecil kisorana nggak mau sombong. Sengaja nak kasih pulang-pulang tau. Kalau kau nak, ya saya sering ketemu sih sebenarnya. Berapa kali nih saya lihat. Teman gue apa? Tidak, dia ini sering mengerjakan juga beberapa web series kayak apa? Dari Jalan Kota Rasa Keju sama yang terakhir Tetangga Idolaku. Tetangga Idola. Belum itu kali, baru di kemarin. Itu kayak yang si Leki di situ tuh. Iya. Kalau Kamang, ini luar biasa juga ini. Saya paling sedih kayaknya. Karena ada satu karya yang tembus di festival Cannes. Venice, iya. Di mana itu? Di mana? Bisa mungkin tanya langsung itu gimana apa karya itu? Apa itu? Yang festival pendek itu kan? Atau sebentar itu udah dibahas gitu, sebentar nanti ada alur pertanyaan ini sehingga bisa sampai di situ. Nah, itu tadi latar belakangnya. Latar Sedikit belakang. apa yang pernah dia kerja itu pengalaman. atau dikasih langsung ini langsung dikasih pertanyaan yang luar biasa. Supaya ada ilmu juga kita dapat ilmu luar biasa. Jangan selalu tegang tidak. Nah kira-kira begini kak, panggil kakak ini atau panggil apa? Bro, biar lebih dekat, lebih akrab. Kakak terlalu Masuk, oke. Masuk lagi. Nah kira-kira untuk kita bertiganya ini sistem kerja sinematografer begitu. Sinematografer. Kira-kira sistem kerjanya itu bagaimana itu? Dari kita dulu yang kecil-kecil suaranya tadi itu suku yang mantap kekaryaan ini. Kecil-kecil tapi. Bajunya saja lambat kamera total. Ya, tahu enggak? Dari anunya ini praproduksinya. Iya. Pokoknya dari awal bagaimana sehingga bisa saya sistem kerja bagaimana bisa sehingga bisa diproduksi ini apa-apa. Jadi kalau di film itu kalau selesai jadi naskahnya kita diundang untuk meeting script. Di situ ya ditentukan warnanya, color paletnya, komposisinya bagaimana gitu. Jadi di situ sama sutradara baku diskusi ceritanya gitu deh. Berpikiran baru kalau diproduksi di situ nih dibikin filmnya toh di situ di shootnya ambil gambar di situ baru di post di grading di kolorisnya didampingi. Oh gitu deh. Banyak istilah-istilah ini. Iya. Coba bisa kita jelaskan itu istilah-istilahnya. Kan pasti kurang lebih sistem kerjanya ini kan sama. Iya. Nah, maksudnya kita ini kan banyak pasti penonton-penonton di luar yang tidak tahu. Saya awam gitu. Maksudku ada tidak pembahasan yang lebih rinci sehingga tersampaikan gitu. Begini sebenarnya ini kerjanya ini orang di belakang layar. Lihatin orang di depan layar aja semua. Iya. Atau ada juga kayak saya misalnya mau ambil gambar asal-asalan yang pasti ada yang pasti terekam gitu. Iya. Jadi kalau saya mungkin menambahkan sedikit tuh. Kalau dari praproduksi itu kan setelah kita dikasihkan skrip skenario, kita ada namanya praproduksi meeting. Situ yang tadi maksud kita meeting bersama sutradara kasih keluar apa yang dia mau buat visi misinya ke kru termasuk ke tim kamera. Arahnya ini cerita dia. Sudah itu setelah itu ada dibilang hunting lokasi. Toh bisa jadi hunting lokasi ikut tim kamera, bisa jadi juga ada beberapa produksi yang ternyata sudah hunting lokasi. Gitu. Cuma kadang ada beberapa hunting lokasi. Nah itu yang kayak menentukan angle, menentukan komposisi kemampuan itu nanti ada di Ricky.
di rig itu kita datang ke lokasi yang sudah disetujui di meeting biasa itu praproduksi meeting 2 sudah disetujui, kita pergi Riki. Nah, di situ kita tentukan pemainnya, sutradara bang pemainnya nanti ada di sini. Kita biasa kalau saya pakai HP aja dulu framing kayak framing langsung disebut nge-framing apa gitu, komposisiku mau seperti ini, angle-ku. jadi seperti itu. Di situ ku foto, nanti kembali lagi ke meeting selanjutnya baru dipresentasi lagi referensinya seperti apa dan lain-lain. Kalau begitu. Nah, kalau masalah tadi apa grading di Kalau di post ya, production kalau syuting kan enak nih sebenarnya. Kalau itu semua di praproduksi matang nih semua konsep, di syuting itu ya tinggal melakukan apa yang sudah dirancang gitu. Jadi gampang sekali kalau syutingnya. Cuma biasa yang bikin susah kalau ada faktor X yang nggak tahu apa toh. Contoh apa itu faktor X? Biasa tiba-tiba hujan, ya sebenarnya nggak boleh hujan, atau tiba-tiba ada larangan. Tuh biasa ada preman datang atau apa kan nggak tahu tuh. Ya, biasa faktor X yang begitu mami, selebihnya tuh enak nih lah. Kita itu masuk di grading, di post production itu, di grading itu kalau sebagai sinematografer biasanya kita kawal kolorista untuk mengedit, untuk tentukan warnanya seperti apa, karena sebenarnya dari sudah kita tentukan warnanya seperti apa. Nah, di set itu ada jadi, cuma kan biasa kalau syuting film kan warnanya itu masih mentah. Masih flat, atau mau dikasih angkat lagi, disesuaikan lagi. Nah itu supaya tidak jauh-jauh dari persetujuan di awal ketika pra-production. Itu namanya color grading. Kita menentukan color grading kan menyeimbangkan, kalau menurutku menyeimbangkan gelap terangnya itu gambar satu per shot. Jadi semua shot dikasih sama untuk yang ada continuity-nya atau kesinambungan gambarnya. Sudah itu masuk color itu yang coloring mewarnai gitu, mewarnainya jadi apa, jadi biru atau apa kayak supaya lebih menarik ceritanya sesuai mood pastinya toh. Tapi ada ininya, kalau misalnya warna ini supaya bisa lebih orang menarik, kalau ini kayak enggak seru gini kayaknya kalau warnanya deh, atau memang sudah ditentukan di BPM tadi? Di pra itu sudah ditentukan kan. Kita menentukan warna bukan jika mau ke warna ini warna, enggak, setiap warna kan ada psikologis tertentunya. Kita pelajari itu namanya psikologis warna. Tapi ada tidak referensi sebelumnya tentang ya biasa juga ada sutradara bilang mau kak warnaku kayak film ini karena moodnya filmku kayaknya akan sama dengan film ini gitu. Ada pembahasan itu. Nah kita coba nonton filmnya ulang mungkin, tapi bukan berarti menyontek, itu kan namanya referensi toh. Begitu, jadi tidak asal menentukan mau kak warna hijau jadi kasih hijau saya. Tidak, kalau filmnya adegannya tidak sesuai moodnya dengan hijau gitu kan, itu enggak nyambung gitu. Karena apa yang ada di layar kan itu ada pemaknaannya toh. Nah kita walaupun penonton mungkin tidak perlu memaknai, tapi kita sebagai pekerja kreatif harus bisa melakukan itu kan dasar yang sudah kita pelajari. Itu sih kalau saya. Kalau Kanda ya yang paling jago ini. Senior. Senior. Oh mendengarkan tunggu di sini celana kira. Diam. Nah, sebenarnya hampir sama sih namanya produksi film itu prosesnya sama-sama. Artinya cuman kadang ada berapa gaya tersendiri yang kadang dilakukan seorang sinematografernya gitu. Kalau saya sendiri biasanya sama yang treatmentnya stepnya Ardi, stepnya Una, begitu pun saya hampir sama. Cuman ketika mau syuting saya diskusi dulu sama sutradara, dia mau seperti apa gitu. Artinya saya selalu minta treatmentnya seperti apa gitu. Jadi dari treatment itu saya coba mempelajari sebenarnya setiap sutradara kan beda-beda gayanya seperti apa. Nah dari gaya itu, dari treatment itu kita sudah tahu sebenarnya gayanya seperti ini gitu. Nah akhirnya setelah itu kita breakdown skenario seperti yang dibilang Una tadi. Skenario kita breakdown, bagaimana cahayanya, bagaimana moodnya. Nah itu kita breakdown semua. Jadi kayak bilang tadi, ya kapan ditempatkan warna ini warna itu, ya itu kan di breakdown semua. Ketika misalnya adegan horror misalnya, kita butuh warna seperti ini. Action misalnya kita butuh warna seperti ini, kayak gitu. Ketika adegan yang romantis ya kita butuh yang ini kan gitu. Pelampoi gitu saudara ya. Jadi agak sedupi begitu. Kalau saya pengalamanku saya selalu mengembalikan bagaimana treatment sutradaranya seperti apa. Jadi saya film kan ya yang pimpin sutradara.
Iya. Jadi bagaimana cara ini film mau jadi kalau ada sutradaranya? Iya. Kayak gitu. Ya saya selalu mengacu gaya sutradara seperti apa. Terus setelah itu saya mencoba memvisualkan apa yang diinginkan sutradara seperti itu. Jadi saya tidak terlalu ini gitu. Iya, sebenarnya sama semua. Prosesnya sama. Proses kerjanya sama di semua langkah. Cuma kadang ada langkah yang memang sesuai gayanya sinematografernya seperti ini seperti Iya. ini. Tapi kalau misalnya bisa dibilang karakter tak masing-masing kira-kira seperti apa yang bisa dijelaskan? Karakter tak sebagai sinematografer. Dari siapa nih? Dari kita ngomong dari siapa dulu? Dari ini tuh. Saya karakter apa dulu nih? Maksudku ada tidak penyampaian karakter pribadi tak? Iya, kalau kita lagi pokoknya karakter tak sebagai sinematografer lah. Sebenarnya saya kembalikan ke budaya produksi sih, maksudnya apa saya tidak pernah karena kan ada kadang DOP yang terlalu arogan ketika ini. Kalau saya kembalikan dengan budaya produksi ketika saya di hire sama satu PH gitu. Karena kita ndak, apalagi kalau maksudnya saya kadang kan pakai kru yang berbeda-beda. Nah, itu kan psikologinya beda juga. Nah, artinya sebagai seorang DOP, sinematografer, ya seorang sinematografer itu mesti memimpin juga anggota-anggotanya. Iya. Jadi setiap misalnya di produksi ini saya pakai tim ini, di produksi yang ini saya pakai tim yang ini, otomatis kan beda psikologi. Jadi saya mesti selain mereka mengerti saya juga bisa mengerti mereka. Kayak gitu sih. Biar komunikasinya sama seperti itu. Kalau itu karakter sinematografer. Iya. Kalau saya kalau ditanya karakterku seperti apa dalam menjadi seorang sinematografer, orang bilang saya sinematografer, katanya kalau saya merasa kayaknya belum Pak. Lebih romantis. Tidak pernah ketika membuat sesuatu tidak pernah menentukan karakterku seperti ini. Cuma orang yang nonton rata-rata apa yang ku bikin, tahu oh ini Una gitu. Oh begitu. Beberapa orang iya. Ya, jadi menurutku karakter itu terbangun dari personalita yang tidak bisa dibuat-buat begitu. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana, cuma ketika orang nonton, kalau framingnya Una close up tuh kayak ada begitu agak canggung, cuma ya itu memang terbawa bukan karena tidak bisa tidak kasih canggung, cuma kusukanya begitu yang tidak kusadari orang lain menilai begitu. Jadi karakterku yang biarkan orang lain menilai bagaimana begitu. Kalau orang-orang lain menilai seperti apa? Ya selalu ketika di IG tuh ketika ada biasa ku bikin dan ku posting biasa beberapa temanku yang bilang kau kentara sekali shot-shotmu di, apalagi kalau bagian close up kayak kau sekali begitu ya. Saya tidak tahu apa maksudnya tuh. Cuma bukan 1-2 orang yang bilang kayak begitu dan kupikir ya mungkin begitu dan ya aku lakukan saja seperti itu. Walaupun karena kalau dibilang ada karakterku, ya sebenarnya saya juga masih senang untuk mencoba apa yang kulihat dari orang-orang yang sudah profesional betul di bidang ini tuh. Masih belajar juga masih mau mencoba hal-hal baru lagi, mencoba hal baru. Jadi kalau karakter belum ada menurutku saya belum. Tapi orang menilai ada nih sebenarnya. Kalau yang ku dengar orang bilang ada nih. Yang ku dengar enggak tahu aslinya bagaimana tuh. Gitu. Kalau Omar dia? Kalau saya selalu explore gaya-gaya baru, jadi nggak stuck di situ. Gaya baru. Maksudnya bagaimana tuh gaya-gaya baru? Jadi kalau ada saya nonton film kayak tadi bilang Muna Wes Anderson tuh, Iya, jadi selalu framingnya di tengah, warnanya pastel semua. Jadi saya adopsi di film kayak gitu. Baru kalau ini ada film pendek mau digarap di Bulukumba, karena banyak di YouTube saya lihat referensi film kayak Quentin Tarantino itu dari lukisan. Jadi saya itu judulnya filmnya Pandita Lopi di Bulukumba shootnya nanti. Tapi di praproduksi ini saya explore gaya lukisannya Senal Beta yang Senal Beta. Yang Senal Beta itu pelukis tanah liat pertama di dunia. Baru banyak orang tidak tahu, baru dia di benteng lokasinya. Sampai sekarang kan? Iya. Karena rata-rata kan sinematografer sekarang lihat dari film referensinya. Saya coba dari itu lukisan. Jadi warna color paletnya kayak itu satu warna. Marlin juga gitu, Dik.
Margina kan ada beberapa juga dari lukisan. Lukisan kalau Yunus Pasol kan di Caravaggio gitu ya. Iya. Dari pelukis Caravaggio, Rembrandt sama Edward Hopper, dia memang anunya Yunus Pasol itu referensinya di Margina. Suhu. Suhu. Ya kan sebenarnya karena pada dasar apa cikal bakal sebuah apa gambar dari gambar ini kan dari lukisan sebenarnya. Jadi dari lukisan akhirnya jadi sebuah foto akhirnya jadi 16 frame per second, terus 24, 25 dan seterusnya, itu kan dari cikal bakal dari lukisan. Iya. Jadi sebelum itu kalau mau ditransformasikan dari lukisan menjadi sebuah karya visual, itu dari lukisan itu dari mana lightingnya, Iya. bagaimana perasaan pelukis pada saat melukis itu. dalam betul nih. Iya. Berarti Dari subtext ceritanya. Kalau saya biasa kalau sama sutradara Iya. kalau Kak Adin selalu natanya kayak begini, Una kalau sebelum kau shoot cintai adegan dan pemain supaya bisa kau rasai dan betul tahu begitu. Kalau pakai perasaan ki dalami perasaannya ini adegan dan pemainnya bagaimana actingnya tuh bisa ki sampaikan menurutku bisa tersampaikan begitu. Kalau beda sama kalau orang acting sudah shooting saja enggak berasa ya. Iya. Itu Harus memang baper sama apa yang mau dibuat ini. Kalau saya dikasih tahu dan aplikasi ternyata betul kalau menurut Kamera movement itu ada memang subtextnya. Jadi tidak asal pen, ada motivasinya. ada motivasi. Tidak kalau itu yang menang-menang Oscar itu begitu, setiap frame itu ada motivasinya, biar garis ada motivasinya, kenapa ada garis di situ. Iya, Sedetail itu. Kayak filmnya itu Parasite di Bong Joon-ho itu. Gila itu gitu ya. Garisnya di mana-mana itu jadi orang kaya dengan orang miskin selalu di garis, ada garis di frame-nya.